Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Panembahan Senopati bagian 4. Saat Danang Sutawijaya merebut calon selir Sultan Hadiwijaya, Ki Ageng Pemanahan merasa tidak enak, mencoba mencairkan suasana dengan berkata, "Kakang Ki Ageng Giring, istrimu tidak bersalah. Tadi memang aku sangat letih dan sangat haus. Tadi aku mencari air di dapur, tidak setetes pun air kutemukan di dalam kendi. Yang hanya kutemukan adalah air kelapa muda ini. Karena tidak bisa kutahan rasa hausku, ku minum air kelapamu itu. Maafkan aku." Namun Ki Ageng Giring tetap termenung, seolah hilang kesempatan yang besar. Ki Ageng Pemanahan selanjutnya berkata, "Aku telah bersalah meminum air kelapa mudamu, Kakang Ki Ageng Giring. Mustahil aku dapat mengembalikan air kelapa muda yang telah ku minum. Jadi akan kuterima kemarahanmu, Kakang." Seperti geledek yang menyambar, ucapan itu menyentak dan menyadarkan Ki Ageng Giring. Semua itu berpulang pada takdir Allah. Meski ia telah menggenggam dan memiliki kelapa muda tersebut, namun Allah mentakdirkan bahwa bukan ia yang meminum airnya. Takdir itu jatuh kepada Ki Ageng Pemanahan. Ia merasa tidak bisa melawan takdir Allah, maka ia pun berkata, "Kiranya telah ditakdirkan oleh Allah bahwa engkaulah yang akan menurunkan Raja Agung yang akan menguasai tanah Jawa ini." Selanjutnya Ki Ageng Giring membuka rahasia ganjaran yang akan diperoleh bagi siapa yang meminum air kelapa muda tersebut sekali tegak. Ki Ageng Giring kemudian berkata, "Mengingat engkau telah meminum air kelapa muda tersebut, bagaimana kalau keturunanmu nantinya bergantian dengan keturunanku berkuasa selang-seling begitu?" Gantian Ki Ageng Pemanahan yang terdiam. Ki Ageng Giring mencoba menawar lagi, "Bagaimana setelah 7 keturunanmu yang berkuasa, gantian keturunanku yang berkuasa?" Ki Ageng Pemanahan agak kebingungan. Karena ini menyangkut takdir, mana berani mendahului kehendak Allah. Maka ia pun berkata, "Ki Ageng Giring, apa yang telah terjadi di masa mendatang terlepas dari kemampuanku. Oleh karena itu, aku tidak dapat menjanjikan apapun. Hal itu sepenuhnya merupakan kehendak Allah. Semua terserah kepadanya, bukan aku yang menentukan." Jawaban Ki Ageng Pemanahan ini membuat Ki Ageng Giring pasrah. Keputusan akhir berada pada Allah, bukan kepada siapapun. Ia menyadari sekali dan telah semakin jelas bahwa anak keturunan Ki Ageng Pemanahanlah yang akan menjadi matahari menerangi tanah Jawa. Danang Sutawijaya mulai tumbuh dewasa, dan bagi Ki Ageng Pemanahan, anaknya inilah yang sangat diharapkan menjadi penerus pemimpin rakyat daerah Mataram. Namun demikian, ada yang sangat merisaukan bagi Ki Ageng Pemanahan. Masalah apa? Masalah perempuan, tepatnya calon selir kepunyaan Sultan Hadiwijaya. Dulu, sewaktu berhasil mengalahkan Aryo Penangsang, pewaris terakhir kerajaan Demak, yaitu Ratu Kalinyamat, telah bersumpah dan berjanji kepada Sultan Hadiwijaya, jika ia berhasil mengalahkan Aryo Penangsang, maka ia akan mendapatkan seluruh daerah Demak dan harta pribadi serta dayang-dayang Ratu Kalinyamat. Nah, dari sekian banyak dayang-dayang Ratu Kalinyamat, Sultan Hadiwijaya hanya tertarik satu orang, yang pasti memang terlihat sangat cantik, namun masih sangat muda. Oleh karena itu,
Sultan Hadiwijaya bertitah kepada Ki Ageng Pemanahan untuk menjaga dan membesarkan calon selirnya itu. Loh, ternyata anaknya Danang Sutawijaya jatuh cinta kepada calon selir sultan. Duh, bingung. Kalau suka kepada cewek yang mana saja, mungkin langsung diparanin, dilamar. Laiki sukanya kepada cewek yang notabene miliknya Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya. Ki Ageng Pemanahan juga mengerti bahwa anaknya Danang Sutawijaya sangat keras dan kukuh pendiriannya. Jika anaknya telah suka, sangat susah untuk dibelokkan. Segala resiko berani ditempuh oleh Danang Sutawijaya. Namun demikian, karena dititipkan amanah, Ki Ageng Pemanahan tetap berusaha menjaga amanah tersebut dan berusaha menasihati anaknya. Mbok yo sadarlah, Nger. Kanjeng Sultan Hadiwijaya telah menitipkan, sekali lagi menitipkan kepadaku. Mencintai calon selir Raja Pajang sangat berbahaya, bukan hanya bagimu, tapi bagi seluruh rakyat Mataram. Apakah kamu akan menjerumuskan seluruh rakyat Mataram ke dalam kemarahan yang sangat besar Baginda Sultan Hadiwijaya? Tanya Ki Ageng Pemanahan. Namun hamba begitu mencintainya, demikian pula ia begitu mencintai hamba. Hamba harus mengutarakan kejujuran bahwa hamba sangat mencintainya. Apakah hamba harus berdusta tentang keadaan hati hamba, sedangkan ayahanda selalu mengajarkan tentang kejujuran? Tanya Danang Sutawijaya. Waduh, ucapan anak ini serasa memukul balik bagi Ki Ageng Pemanahan. Bingung. Ki Ageng Pemanahan terasa bingung dan menoleh kepada Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani sebagai penasehat daerah Mataram juga menarik nafas panjang. Sepandai-pandainya menyimpan mayat, pasti tercium juga bau busuknya. Tidak terbayang akan kemurkaan Sultan Hadiwijaya jika tiba-tiba calon selir yang dititipkan diambil oleh Danang Sutawijaya. Mataram bisa dikempur dan luluh lantak gara-gara hal ini, kata Ki Juru Mertani. Wes, tambah mumet meneh Ki Ageng Pemanahan mendengar jawaban Ki Juru Mertani. Kemudian Ki Juru Mertani pun bicara. Kakang Pemanahan, sebaiknya kita haturkan saja hidup dan matinya Danang Sutawijaya kepada Sultan Hadiwijaya. Dengan cara ini, kesetiaan Kakang Pemanahan dan janji tidak akan melawan kepada Sultan Hadiwijaya tetap dapat terjaga. Jadi kita ceritakan apa yang terjadi dan menunggu keputusan Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Mungkin pertimbangan Kanjeng Sultan akan berbeda, terlebih Danang Sutawijaya adalah anak angkat Sultan. Ki Juru Mertani menjelaskan. Nah, bagaimanakah reaksi Sultan Hadiwijaya mengenai hal ini? Tunggu episode selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.